Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'ah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku sekalian, calon peserta didik SMA Negeri 1 Rongga yang Bapak cintai, alhamdulillah pada kesempatan ini ya, walaupun tidak melalui secara langsung, kita bisa melaksanakan kegiatan PLS peserta didik SMA Negeri 1 Rongga tahun pelajaran 2021-2022. Mudah-mudahan kegiatan PLS ini ya, bisa menambah wawasan untuk kalian semua sebagai peserta atau calon peserta didik SMA Negeri 1 Rongga. Dalam kesempatan ini materi yang akan Bapak sampaikan yaitu tentang entrepreneurs ya, atau lebih dikenal dengan kewirausahaan. Namun sebelumnya ya, karena ini tidak dilaksanakan secara langsung klasikal, jadi karena dengan situasi pandemik pada saat ini sampai sekarang ya, belum hilang ya, konsekuensinya dalam proses kegiatan PLS sekarang juga dilaksanakan secara daring ya. Maka dari itu sebelum ke materi yang akan Bapak sampaikan, kalian harus betul-betul untuk menyimaknya. Dan kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan situasi pandemik ini bisa cepat berlalu ya dari muka bumi, agar dalam proses kita sebagai peserta didik ya dalam melaksanakan KBM-nya bisa berjalan kembali secara normal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, sekali lagi materi yang akan Bapak sampaikan yaitu tentang entrepreneurs ya, atau tentang kewirausahaan ya. Jadi apa itu entrepreneurs tentu, dan apa itu kewirausahaan, kalian simak materi yang akan Bapak sampaikan melalui slide PowerPoint saat ini. Oke. Kita secara deskripsi aja dulu ya. Apa itu tentang kewirausahaan? Oke, kalau secara etimologi atau secara harfiah, kewirausahaan ini terdiri dari dua suku kata ya, yaitu wira dan usaha. Wira artinya berani ya, dan usaha artinya daya upaya. Jadi kalau bisa secara deskripsi, apa itu kewirausahaan ya? Kewirausahaan
adalah hal-hal yang berhubungan dengan keberanian seseorang ya dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Sekali lagi, kewirausahaan itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan keberanian seseorang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. And then next ya. Ada lagi pengertian wirausahawan ya. Tadi kewirausahaan ya, lebih ke bisnis orientednya. Kalau di sini tentang wirausahawan ya. Apa itu wirausahawan? Wirausahawan adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnisnya ya. Mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan tindakan yang cepat dalam memastikan kesuksesan. And then next lanjut kaitan dengan entrepreneurs ya. Sebetulnya hampir sama antara entrepreneurs dengan wirausaha. Entrepreneurs itu adalah orang yang melakukan entrepreneurship ya. Sekali lagi, entrepreneur itu adalah orang yang melakukan proses entrepreneurship. Sini ada ungkapan what is nature and nurtures ya. Entrepreneurship bukan bakat atau sifat yang diturunkan ya. Sekali lagi, entrepreneurship bukan bakat atau sifat yang diturunkan. Kemampuan kewirausahaan ya, itu dapat tumbuh atau dapat ditumbuh kembangkan secara sistematis ya. Tadi nurture ya, nurturing ya. Ini dikemukakan oleh Peter F. Drucker ya, seorang ahli dalam entrepreneurship. And the next, bagaimana prosesnya untuk menjadi seorang wirausahawan atau menjadi seorang entrepreneurship ya. Seorang wirausahawan ya itu mesti memiliki hal-hal berikut ya. Di antaranya mampu negotiation ya, atau mampu bernegosiasi ya. Terus punya jiwa leadership juga ya. Terus punya watak kesabaran ya. Terus energik ya. Jujur ya, itu modal dasar dari seorang wirausahawan. Terus punya prestasi ya. Yang lainnya mesti yang dimiliki itu kaya akan gagasan-gagasan atau ide ya. Terus kreatif ya, inovatif ya. Terus punya responsibility atau tanggung jawab ya. Dan yang paling menentukan yaitu memiliki atau adanya modal ya. Terus harus juga memiliki sebuah mimpi ya. Terus yang menjadi hal yang paling prinsipil bagi seorang wirausahawan itu harus memiliki jiwa wirausahawan yang betul-betul jujur dan takwa. Itu sebagai modal dasar ya untuk
atau agar bisa menjadi seorang entrepreneurship yang betul-betul bisa berhasil. Next, selanjutnya kaitan dengan tujuan kewirausahaan ya. Tujuan daripada kewirausahaan itu sendiri, yang pertama meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas ya. Yang kedua, menyadarkan masyarakat atau memberikan kesadaran berwirausaha ya, yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat. Terus yang ketiga, menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir, membudayakan semangat, sikap, perilaku dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat. Itu diantara beberapa tujuan kewirausahaan. Selanjutnya, karakteristik kewirausahaan ya. Yang pertama, tidak semata-mata didorong oleh hanya motif ekonomi saja ya, atau business oriented ya. Akan tapi terutama didorong oleh motif untuk berprestasi. Ini dikemukakan oleh seorang ahli ya, David McLeod ya. Selanjutnya, motivasi seseorang dapat bersifat individual ya, atau juga sosial. Yang bersifat individual ini dikemukakan oleh Maslow ya. Sementara yang sosialnya dikemukakan oleh Alfred Adlers ya. Itu kaitan dengan karakteristik kewirausahaan ya. And then next, sasaran kewirausahaan ya. Yang menjadi sasaran kewirausahaan itu bisa instansi pemerintahan ya, BUMN ya, organisasi profesi ya, terus kelompok masyarakat ya. Selanjutnya yang kedua, para pelaku ekonomi ya, pengusaha kecil ya maupun di lingkungan koperasi. Terus sasaran selanjutnya kaum milenial ya, atau generasinya kekinian ya, atau generasi muda ya. Di antaranya anak sekolahan ya, terus anak-anak drop out ya, atau anak-anak putus sekolah, dan calon wirausahawan ya. Jadi kaitan dengan sasaran kewirausahaan ya, setingkat kalian itu masuknya ke generasi muda ya. Di antaranya anak sekolahan ya, karena kalian masih dalam proses sekolah ya. Selanjutnya, manfaatnya ya, manfaat dari kewirausahaan. Yang pertama, menambah daya tampung tenaga kerja ya. Apalagi dalam situasi seperti saat ini ya, dengan adanya COVID-19 ini ya, yang secara sistemik atau secara global di seluruh dunia itu berdampak ya, kaitan dengan atau ada hubungannya dengan daya tampung tenaga kerja ya. Karena dengan adanya situasi seperti pandemi sekarang ini berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi itu sendiri ya,
atau terhadap peluang tenaga kerja itu berpengaruh sekali. Bahkan di perusahaan-perusahaan besar dengan adanya situasi pandemi ini banyak yang para tenaga kerjanya itu kena PHK. Nah ini termasuk salah satu solusi ya, dengan adanya berwirausaha. Itu salah satu dari manfaatnya ya. Minimal dengan adanya muncul kewirausahaan ini ya, ini bisa menjadi salah satu solusi atau sebagai jawaban ya bagi dunia kerja, apalagi yang bagi korban-korban kayak korban PHK dalam situasi pandemi ini. Yang kedua sebagai generator pembangunan lingkungan pribadi, distribusi ya, pemeliharaan lingkungan dan kesejahteraan. Yang ketiga memberi contoh bagaimana seseorang itu menjadi seorang pekerja keras ya, terus tekun dan memiliki pribadi unggul yang patut diteladani. Yang keempat, mendidik karyawan jadi orang yang mandiri ya, disiplin, tekun, jujur dalam menghadapi pekerjaan. Yang terakhir, mendidik masyarakat supaya bisa hidup efisien ya, dan pola hidup yang sederhana. Then next, keuntungannya terbuka lebar kesempatan untuk menjadi seorang kayak big boss ya, atau seorang manager ya, atau seorang direksi ya dalam perusahaan. Terus terbuka peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal ya. Terus yang ketiga, terbuka peluang untuk memperlihatkan potensi wirausaha secara penuh ya. Yang keempat, terbuka peluang untuk membantu masyarakat dalam usaha. Yang kelima, terbuka peluang untuk mencapai tujuan usaha yang dikehendaki. Itu keuntungan daripada kewirausahaan ya. Lanjut, dari sisi tadi ya, secara kewirausahaan ini ya, dibalik ada keuntungan ya, juga ada semacam kelemahannya ya. Di antara kelemahan-kelemahan kewirausahaan ini, yang pertama, tanggung jawab sangat besar dan berat di dalam menghadapi permasalahan bisnis ya, itu pasti. Terus yang kedua, bekerja keras dan waktunya sangat panjang ya, butuh kesabaran tadi ya. Makanya seorang wirausahaan harus mempunyai watak atau sifat yang sabar. Yang ketiga, memperoleh pendapatan yang tidak pasti ya, dan memiliki risiko yang sangat besar. Itu diantara beberapa kelemahan kewirausahaan. Terus sasarannya, ruang lingkup daripada kewirausahaan itu sendiri ya, bisa lapangan agraris ya, kayak pertanian gitu ya, terus lapangan peternakan ya, perkebunan, pemberi jasa, pertambangan energi ya, dan lapangan industri serta kerajinan. Itu ruang lingkup daripada kewirausahaan ya. Ini kayak agraris dan peternakan di sekitar kita ya, di wilayah kita itu termasuk wilayahnya yang lebih ke agraris ya. Makanya banyak orang-orang yang berwirausaha di sektor pertanian di sini ya, kayak petani hortikultura ya, atau sayuran-sayuran gitu ya, termasuk cabai ya, atau lada
Terus peternakan, ruang lingkupnya ya, kayak jadi peternak kambing ya, atau peternak unggas ayam ya. Itu termasuk ruang lingkup daripada kewirausahaan. Prosesnya menjadi seorang entrepreneur ya, ini ada beberapa tahapan ya. Untuk lebih detailnya kalian bisa pelajari juga dalam nanti ya, modul PPT-nya akan di-share sama Bapak ya di di grup WA PLS ya, insyaallah. Itu untuk lebih detailnya ya. Terus di sini ada wirausaha ya. Wirausaha itu kesempatan mengubah hidup menjadi lebih baik ya. Itu tujuan daripada arti daripada wirausaha itu sendiri, sebagaimana tadi telah Bapak sampaikan di awal ya. Lanjut. Wirausaha itu ada yang jumlah besar ya. Terus positif dan negatifnya ya. Positifnya terdidik dan punya kemandirian ya. Terus selanjutnya perlu pembentukan sikap mental ya, termasuk transfer knowledge, pengetahuan ya, dan keterampilan. Terus negatifnya pengangguran ya. Terus ke bawahnya ada aset dan potensi ya, kaitan dengan yang positif ya. Terus kalau yang negatifnya pengangguran ini bisa menjadi sebuah beban ya, beban bagi pembangunan ya. Terus selanjutnya pengetahuan KWU, kewirausahaan ya. Dengan kita mempunyai modal pengetahuan kewirausahaan, itu bisa mempercepat pengembangan karakter dan sikap mental masyarakat ya. Terus yang ketiga, penanaman jiwa KWU ya, atau jiwa kewirausahaan ini. Dengan penanaman jiwa entrepreneurs ya, bisa dilakukan melalui gerakan moral atau sikap ya, ilmiah yang sesuai. Terus selanjutnya bisa mempertebal rasa percaya diri ya, inisiatif dan kreatif. Ini sebagai gambaran ya, kaitan dengan angka pengangguran terbuka semakin tinggi dari tahun ke tahun ya. Ini secara statistik ya, dari mulai tahun 1990, terus tahun 2005 ya, terus tahun 2020, tahun kemarin ya, itu secara statistik angkanya itu bukan menurun ya, malah bertambah dari 3,2% ya di tahun 1990 ya, terus di 2005 meningkat menjadi 5%, di tahun 2020 kemarin itu bertambah ya menjadi 8% ya. Terus apa upaya yang mesti dilakukan ya? Itu tadi, dengan membangun program pembangunan wirausaha Indonesia ya, mulai dari secara quantity ya maupun secara quality ya, kuantitas jumlah, kualitas kaitan dengan mutunya ya. Jumlah masih kurang ya, program pembinaan wira swasta, terus jumlah wira swastawan meningkat, terus kualitasnya
ini fenomena ya yang terjadi di kita. Kurang berjiwa wira swasta atau wira usaha. Terus kurang minimnya dalam hal pendidikan dan latihan ya. Terus perubahan semangat berusaha atau motivasi yang meningkat. Selanjutnya jiwa atau semangat kewirausahaan ini sangat dibutuhkan oleh kita ya, oleh bangsa Indonesia. Dimana tujuannya itu yaitu untuk kemampuan mendorong dirinya sendiri ya, terus untuk orang lain atau kemampuan mendorong sesamanya. Sifat daripada wirausahaan ya, wirausaha yang dapat memenuhi tujuan tadi ya, atau bisa menjadi seorang entrepreneur yang sukses. Berdaya inisiatif ya, dari diri kita sendiri, terus kreatif, berpikir positif ya. Selanjutnya bermental disiplin, konsisten, tidak mudah menyerah dan rajin dan serta bergairah. Itu kaitan dengan kewirausahaan ya. Selanjutnya di sini kaitan dengan etos kerja ya. Dalam hal untuk menemukan seorang entrepreneurs ya, atau seorang wirausaha ya, itu harus memiliki yang namanya etos kerja ya, atau dikenal dengan 5 As. Apa itu 5 As? Kerja keras ya, terus apa lagi? Kerja cerdas, kerja kualitas ya, kerja tuntas, yang terakhir kerja ikhlas. Itu istilah etos kerja ya, dengan istilah 5 As ya. Terus ada lagi ya, sebuah pantangan ya bagi seorang wirausaha. Ada 5 pantangannya ya. Yang pertama pantang mengeluh ya. Terus pantang sia-sia, pantang jadi beban ya, pantang kotor hati ya. Yang terakhir pantang berkhianat ya. Itu 5 pantangan bagi seorang entrepreneurs ya, atau seorang wirausaha. Anak-anak sekalian, kaitan dengan wirausaha di sini ya. Ini ada legal standingnya ya, dalam bentuk Inpres nomor 4 tahun 1995. Di antaranya semangat, perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha. Itu menurut Inpres nomor 4 tahun 1995 ya. Wirausaha itu semangat, perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja ya, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi ya, dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar, lebih banyak ya. Asas-asasnya kalian bisa pelajari ya nanti dalam modul yang akan Bapak share. Terus faktor-faktornya ya, yang bisa menumbuhkan jiwa entrepreneurs itu ya, ada internal ya, ada eksternal ya. Interns ya, dari bakat, keturunan, itu intern. Eksternalnya melalui pendidikan, lingkungan ya, bisa secara fisik maupun secara community atau secara sosial. Lanjut ya, itulah untuk materi-materinya ya. Selanjutnya untuk lebih jelasnya kalian bisa dipelajari kembali di modul yang akan nanti Bapak share ya. Terus latar belakangnya ya, kenapa kita itu perlu berwirausaha.
Yang pertama, agar mampu menatap masa depan yang lebih baik. Berwirausaha diharapkan seorang mampu mandiri, membuka lapangan kerja bagi orang lain. Yang ketiga, menjadi seorang manajer ya, atau menjadi bos ya bagi usahanya, atau lebih baik membayar gaji daripada menjadi orang gajian ya. Nah, itu yang melatar belakangi daripada kita perlu berwirausaha. Terus mengubah pola pikir. Nah, bagaimana mengubah pola pikir baik mental maupun motivasi orang tua, dosen dan mahasiswa, termasuk peserta didik ya, agar kelak anak-anak dibiasakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan daripada mencari pekerjaan. Nah, itu ya materi yang Bapak sampaikan dalam kesempatan ini ya, dalam materi PLS ya. Mudah-mudahan kalian bisa menyimaknya ya. Dan terakhir Bapak pesan ya, karena sekarang dalam situasi pandemik ya, tetap semangat giroh untuk belajar ya, dan jaga kesehatan kalian semua ya. Sekian dan terima kasih Bapak ucapkan ya. Kita tutup saja dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.